Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinka Arzeta Viana dengan NIM 21106110019 dari kelas Hukum Pembangunan Berkelanjutan C yang diampu oleh Bapak Ahmad Ahsin Tohari. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai artikel yang telah tertera dalam file PDF yang diberikan oleh Bapak Ahmad Ahsin Tohari terkait TPB. Dalam TPB ini akan saya kaitkan dengan SDGs nomor 9, yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs adalah serangkaian target global yang diadopsi oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada September 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs sendiri bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi oleh dunia saat ini dan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Terdiri dari 17 tujuan utama SDGs yang mencakup beragam itu penting seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, ketahanan iklim, dan perdamaian serta keadilan. Setiap tujuan memiliki sejumlah target dan indikator yang harus dicapai oleh tahun 2030. Salah satu poin penting dari SDGs adalah prinsip bahwa tidak ada satu negara pun yang harus tertinggal dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, SDGs bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara negara-negara dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang di semua tempat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan, memiliki pekerjaan yang layak, dan hidup dalam lingkungan yang lestari. SDGs juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Negara-negara, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil diharapkan bekerja sama untuk mengimplementasikan SDGs. Selain itu, SDGs mengakui pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Selama bertahun-tahun sejak diadopsi, SDGs telah menjadi landasan bagi banyak program dan kebijakan di seluruh dunia. Banyak negara dan organisasi telah berkomitmen untuk mencapai SDGs dan mengukur kemajuan mereka secara berkala. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi, SDGs memberikan panduan yang jelas bagi dunia untuk bekerja sama-sama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. Namun, implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini terkait pengurangan pembangunan yang inovasi, infrastruktur, dan berkelanjutan ini masih memiliki sejumlah tantangan. Meskipun telah ada upaya yang signifikan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Untuk itu, mari kita bahas. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam mencapai tujuan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi dalam pembangunan berkelanjutan? Yang pertama, tentu saja terdapat adanya diskriminasi dalam perdagangan dan industrialisasi. Dalam artikel ini mencatat bahwa masih ada diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan dalam mengembangkan industri berbahan baku alam. Ini menggarisbawahi pentingnya informasi perdagangan global yang lebih adil dan dukungan untuk pengembangan industri di negara-negara berkembang. Maka dari itu, bagaimana sih langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi? Yang pertama, mendorong partisipasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan. Yang ketiga, mendukung program keuangan keberlanjutan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan roadmap keuangan keberlanjutan. Yang keempat, mengimplementasikan langkah-langkah ESG atau Environment, Social, and Governance untuk mendukung infrastruktur keberlanjutan dan tangguh. Yang kelima, mendorong sektor swasta dalam mengadaptasi standar-standar kualitas SDGs.
Salah satu poin penting dari SDGs adalah prinsip bahwa tidak ada satu negara pun yang harus tertinggal dalam upaya mencapai pembangunan berlanjutan. Dengan kata lain, SDGs bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara negara-negara dan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang di semua tempat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak, dan hidup dalam lingkungan yang lestari. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan.